Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim komite sisi tahun ini dan juga yang berbahagia para dewan juri sisi tahun ini. Alhamdulillah kita tahun ini bisa melakukan sisi walaupun dengan kondisi yang lagi kurang baik. Sebelum kita mulai di sisi pada presentasi di tim kami kita full untuk penyemangat sore hari ini kita ada yel-yel. Oke. Pitakul, generasi aktif untuk NSC yang berdaya. Pitakul, generasi aktif untuk NSC yang depan. Yes, yes, yes. Baik, itu yel-yel dari tim kami. Mudah-mudahan semangat dari tim kami dan juga Pak DPP dan juga para audiens. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Apri untuk presentasi yang pertama. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Jaya. Di sini kami dari divisi Pitakul, kami ingin menyampaikan tema yaitu meminimalisasi waste oil sensor rokok pada mesin Topek 12. Next. Yang dimana di sini ada profil tim kami ya. KCC ini dibentuk pada tanggal 11 Juli 2022 tepatnya di PT Sari Energi Indah yang terdiri dari Departemen Produksi, QC, serta Engineering. Nah, jumlah KCC tim Pitakul ini ada 8. Untuk fasilitator itu ada Bapak Dhani Ferdiansa dan Pak Nugraha. Sedangkan leadernya tersebut ada Pak Saputra Jaya dan untuk sekretarisnya ada Bapak Saleh. Oke, next. Untuk rencana kerja tim KCC Pitakul ini menggunakan metode PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Dalam metode PDCA ini itu terdapat 8 step implementation yang terdiri dari menentukan tema sampai dengan standarisasi dan rencana berikut. Kami membuat metode PDCA ini itu dimulai dari bulan Juni di minggu pertama dan sampai akhir bulan November di minggu kedua ini. Oke, next. Nah, di sini terdapat flowchart yang dimana itu ada flowchart mengenai permintaan oil. Untuk yang pertama kita mulai, oil dikirim dari supplier. Ketika oil itu dikirim dari supplier, masuk ke bagian raw material atau gudang GGB. Setelah masuk ke area gudang, oil itu diperiksa dan dicek oleh QC. Nah, itu hasilnya kalau misalkan hasilnya tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi syarat QC, maka oil tersebut akan dikembalikan lagi ke supplier. Tetapi jika poin itu masuk spek dan analisa QC, maka poin tersebut itu dimasukkan ke area produksi untuk diproses sebagai proses area filling di Topek 12. Ketika itu selesai. Dan di sini juga terdapat gambar mesin filling Topek 12 berikut sensornya juga. Oke, next. Untuk latar belakang tim KCC kami, di sini kami mempunyai data dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Dari data kami ini, itu ada 9 problem yang 9 problem itu mengenai waste oil. Salah satunya startup dan ganti roll oil, fotomak, bocor, saset melipat, serta inject error, startup RH dan temperatur, balance seal, dan timbangan nabil serta setting pisau. Dari 9 item ini, itu dominan yang paling besar yang tertinggi penyumbang waste oil itu ada di fotomak error. Mungkin next. Dari 9 problem ini, itu dari fotomak itu ada sekitar di 148.745 saset. Itu selama dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, kalau kita konversikan dalam satuan roll pada foil sensor rokok ini, itu dia berjumlah 7.143 saset. Kalau kita kalkulasikan selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei, itu dia sekitar 21 roll yang sudah terbuang dalam waste oil. Maka dari itu, kami dari tim KCC Pitakul mengangkat tema meminimalisasi waste oil sensor rokok pada mesin Topek 12. Mungkin selanjutnya diteruskan oleh Pak Soleh. Ya, terima kasih untuk Pak. Yang selanjutnya yaitu menetapkan target. Di mana untuk menetapkan target sendiri kita menggunakan konsep SMART. Yang di mana SMART sendiri yaitu S-nya itu spesifik. Apa sih spesifik itu? Yaitu mengacu pada problem
Potomac sendiri, karena Potomac sendiri yang menyumbang waste oil paling besar. Yang kedua yaitu M-nya, measurable, terukur, yaitu kita yakin dengan menurunkan jumlah waste oil sebesar 2,5% per bulan dengan achievable-nya tercapai. Didukung oleh apa? Didukung oleh kondisi SMART yang keempat, yaitu measurable, dengan kemampuan dan aktivitas anggota tim Vitafull QCC tahun ini dengan target close di bulan November. Nah, ini merupakan analisa kondisi yang ada, di mana analisa kondisi yang ada ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan data, yang kedua berdasarkan saset, dan yang ketiga berdasarkan mesin topek sendiri. Berdasarkan data sendiri, seperti yang sudah disebutkan, bahwa Potomac ini menyumbang kasus terbesar yaitu sebesar 148.745 saset. Nah, yang kedua berdasarkan sasetnya. Sasetnya sendiri ada beberapa contoh di depan ini merupakan hasil dari waste oil Potomac error. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan mesin topek. Mesin topek sendiri bisa mengindikasikan di layar HMI-nya. Yang kedua merupakan sensor, di mana sensor ini merupakan improvement kita, masukan dari kita agar ada perubahan sedikit di sensor. Dan yang ketiga yaitu berupa sildernya dan jalurnya yang kurang presisi. Mungkin bisa selanjutnya next. Nah, dalam analisa stok akibat kita mengacu pada fishbone, di mana di latar belakangi atau masalah terbesar yaitu waste oil dan satu rokok dengan ada 4 faktor. Yang pertama ada manusia, ada yang kedua ada material, yang ketiga ada mesin, yang terakhir ada metode. Analisa yang kedua yaitu berdasarkan 3 faktor. Pertama proyek bergelombang, yang kedua sensor, dan yang ketiga adalah inkonsistensi dari supplier. Ketiganya semua ini bisa dicoba di stopek dan ditampilkan di layar HMI. Nah, ini merupakan pelaksanaan penanggulangan. Pelaksanaan penanggulangan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ya terlibat tadi. Nah, yang kelima ini sendiri yaitu rencana penanggulangan. Rencana penanggulangan ini terbagi menjadi 3, yaitu pembawalan operator yang berbeda, inkonsistensi dari supplier, dan yang terakhir adalah perubahan sensor. Di mana aktivitas dari kita yaitu bagi operator yaitu mengadakan interview dengan operator. Dan yang kedua kita mengadakan meeting dengan supplier terkait dengan waste oil. Dan yang ketiga kita mengubah posisi sensor. Nah, mungkin selanjutnya bisa disampaikan kepada Kadia atau saya silakan. Ya baik, dari langkah yang ketujuh yaitu tentang evaluasi hasil. Evaluasi hasil yang dari tim kami sebelum PCC, monitoring waste oil dan satu langkah sebelum PCC sampai setelah PCC itu dijelaskan bahwa dari bulan Januari sampai Mei kita dapatkan waste oilnya itu terutama untuk Potomac error itu sekitar 148.000 saset 745. Harusnya di bulan September 9.800 saset. Lalu di bulan Oktober selama kita proses PCC itu ada penurunan 15.760 saset. Next. Lalu evaluasi hasil yang kedua itu mengenai benefit yang didapatkan yang diperoleh dari waste oil kita. Rata-rata per bulan saset itu waste oil sebelum PCC itu sekitar kalau dirupiahkan sekitar 4.373.015 rupiah. Lalu setelah PCC selama 2 bulan ada penurunan sekitar 1.878.916. Jadi total penghematan sebesar 2.494.099 rupiah. Next. Standarisasi yang kita dapat dari hasil PCC kami yang pertama itu kita menstandarisasi yang operator. Kita akan buatkan list training. Di dalam 1 bulan kita akan mereview lagi para operator di dalam penanganan Potomac error. Lalu yang kedua tentang sensor. Nah, di sini kita buatkan pembuatan OPL one point measure terhadap penempatan sensor Potomac. Nah, ini diperuntukkan bagi operator produksi agar supaya mereka paham dan tidak diubah-ubah lagi. Lalu yang terakhir adalah dari supplier tentang pembuatan capa corrective action dan preventive action. Ini masih dalam proses tahap pengerjaan oleh supplier karena sampai saat ini dari supplier belum mengirimkan capa kepada kami. Jadi masih dalam tahap proses. Next.
Baik, untuk rencana berikutnya, insya Allah kalau diberikan umur dan juga diberikan masih di NSI, kita akan melakukan PCC di tahap yang kedua dari problem mesin Topek 12. Penyumbang yang terbesar yang kedua itu ternyata di inject error sekitar 20%. Oleh karena itu, untuk PCC yang akan tahun depan atau yang akan kita hadapi yaitu mengurangi waste coil inject error di Topek 12. Demikianlah hasil presentasi dari tim Vitakul kami.